Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi menjelang siang ini kita akan bahas tentang mata kuliah proses legislasi. Ya. Di minggu kemarin kita membahas tentang lokus dalam proses legislasi. Artinya tugas utama dari legislasi itu adalah pembuat peraturan atau pembuat undang-undang. Ya, ini yang menjadi kajian kita pada mata kuliah ini. Tetapi mungkin seperti yang di awal saya singgung bahwa dalam proses legislasi ini tidak hanya di pemerintah pusat atau di tingkat negara atau pemerintah, tetapi juga ada pemerintah daerah, juga pemerintah desa. Tetapi yang kita pelajari hari ini di dalam mata kuliah ini legislasi secara umum ya. Secara umum artinya pembahasan kita itu memang bagaimana sih teorinya tentang proses legislasi itu terjadi. Jadi mungkin di pertemuan kemarin saya sudah sampaikan terkait dengan inisiasi atau rancangan perundang-undangan itu harus seperti apa, yang sebelum itu menjadi undang-undang harus ada proses inisiasi. Salah satu tahapan juga harus ada naskah akademik yang harus kita buat. Nah, seharusnya kita juga nanti ada mata kuliah khusus atau pembahasan khusus terkait dengan naskah akademik. Ya. Jadi sebelum undang-undang itu dibuat, mestinya juga ada brainstorming atau mungkin pemahaman atau di dalam kesehatan persepsi penyamaan sebuah persepsi tujuan daripada undang-undang itu diundangkan atau dibuat. Kalau itu terkait dengan bidang apapun, semestinya harus ada pandangan-pandangan atau inisiasi yang namanya naskah akademik itu sebelum RUU itu dibuat. Artinya harus ada riset dulu. Secara natural, secara alami kita memang setiap gerakan, setiap tindakan apapun, apalagi itu bentuk kesepakatan, harus ada sebuah kajian secara akademis. Artinya harus ada riset dulu, ya, harus ada. Kalau memang undang-undang yang mau dibuat itu tidak sesuai dengan realitas fakta, ya hanya sebagai narasi saja, sebagai wacana, akhirnya menjadi industrialisasi, kumpulan undang-undang saja, tetapi tidak sampai kepada tujuan maksud daripada undang-undang itu Jadi memang pada tahapan itu kita ada inisiasi. Mungkin kemarin juga saya sampaikan bahwa inisiasi RUU itu bisa muncul dari lembaga legislasinya itu atau DPR-nya itu, atau bisa juga muncul dari pemerintah. Ya, jadi pemerintah membuat rancangan undang-undang terkait itu, atau mungkin bisa juga undang-undang itu sebenarnya sudah ada, tetapi mau diperbaiki atau ada perubahan. Itu biasanya ada RUU-nya, ada risetnya terkait dengan itu. Nah, inisiasi itu secara teori ada kooperatif, ada asosiatif, ada yang sendiri-sendiri itu tadi. Jadi ini asosiatif bisa juga bareng-bareng ya. Ada yang bareng kooperatif. Jadi RUU itu memang benar-benar dibuat bersama-sama dari lembaga legislasi maupun eksekutifnya. Itu inisiasi. Kemudian pada tahap pembahasan, saat pengambil keputusan, pengesahan itu memang ada mekanismenya, ada masukan dulu. Kalau di dalam RUU dari pemerintah berarti harus dari dinas yang terkait, kemudian dimasukkan ke sekda bagian hukum. Jadi ada bagian di pemerintah daerah itu yang khusus menyeleksi atau mempersiapkan rancangan undang-undang yang mau dibahas dengan lembaga legislasi. Jadi ada tahapan atau ada tahap sebelum ini langsung dibahas secara paripurna bersama legislasi, lembaga atau DPR. Itu satu tahap. Begitu juga di lembaga legislasi. Lembaga legislasi itu ada badan kelengkapan daripada DPR itu, ada prolek atau prolega, ada badan khusus atau istilahnya kalau di kelengkapan DPR itu kan ada fraksi ya, ada banggar, ada banlek. Kalau di DPR itu ada banlek, badan legislasi. Artinya mereka yang secara umum mengkaji rancangan undang-undang berdasarkan kajian hukum dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa tidak semua DPR itu ahli hukum gitu loh. Ya.
Ya mungkin dari sisi profesional macam-macam, ada yang dari pendidikan, ada kesehatan, ada dari pengusaha dan sebagainya masuk dalam pengurus partai. Mungkin distribusi anggota DPR di lembaga legislasi itu bisa juga kebijakan partai. Ya, ketika dia masuk terpilih menjadi anggota legislasi itu juga tidak bisa memilih aku meni langsung masuk nang ini komisi C bidang sosial ora iso. Itu yang menentukan biasanya dia juga dari partai itu. Sehingga kalau kapan dari anggota legislasi itu bisa tersusun. Bisa juga mereka mengajukan, oh memang yang terpilih itu banyak yang dari hukum, ya bisa juga distribusinya ke komisi 3 ke hukum misalnya. Gitu. Kemudian di situ ada seleksi, ada pembahasan tentang rancangan baru diparipurnakan dengan pemerintah. Artinya dibahas bersama mereka yang nantinya akan melaksanakan undang-undang itu, ya, mengimplementasikan daripada undang-undang yang akan ditetapkan. Nah, di situ ada proses penetapan. Penetapan itu berarti ada kesepakatan antara anggota DPR komisi apa, kemudian diparipurnakan dengan pemerintah. Kalau sudah setuju baru ditetapkan menjadi sebuah undang-undang. Setelah ditetapkan ada proses namanya pengesahan atau promulgasi. Nah, promulgasi ini adalah tahap yang penting dalam penyusunan sebuah rancangan perundang-undangan. Artinya di sini promulgasi ini tahapan pembentukan undangan dalam mengacu pecah langkah terakhir untuk menjadi sah, ya, dan berlaku secara resmi di. Artinya itu masuk dalam lembaran aturan negara. Artinya undang-undang nomor sekian tahun sekian tentang apa. DPR tidak kuasa untuk mengesahkan, yang mengesahkan adalah pemerintah. Tapi penetapan bisa juga melalui dengan anggota legislasi. Nah, penandatangan promulgasi atau pengesahan ini biasanya yang tanda tangan adalah presiden atau bisa juga badan hukum. Setelah DPR setuju DPR, maka langkah pertama promulgasi adalah tanda tangan ini menunjukkan persetujuan DPR, persetujuan pemerintah dan DPR, kemudian menjadikan lembaga atau lembaran hukum sebuah negara. Nah, sehingga itu menjadi resmi, ya. Jadi R-nya itu hilang, RUU menjadi undang-undang. Nah, itu pemberlakuannya, nah, sesuai dengan ketetapan atau pengesahan yang disahkan oleh pemerintah. Kemudian ada persiapan publikasi atau bisa juga dalam teori kebijakan itu implementasi, sosialisasi. Ada teori implementasi, ada teori nanti yang ada dipelajari biasa ada teori implementasi itu, atau bagaimana undang-undang itu diberlakukan. Apakah undang-undang itu berlaku surut, berlaku umum? Nah, itu ada hukumnya, ada aturannya. Nah, yang menjadi persoalan adalah kalau secara teori, secara hukum ini sebelum era digital sekarang ini mungkin undang-undang itu berlaku secara masif, secara pasti marinya. Karena pengampunan misalnya undang-undang lalu lintas, ketika undang-undang itu mewajibkan harus pakai helm standar SNI misalnya, ternyata masih ada yang belum, padahal undang-undang itu masih baru dan itu belum 2 tahun. Artinya mereka polisi atau penegak hukum belum bisa menegakkan secara betul, artinya mungkin masih dalam proses sosialisasi, biasanya hanya peringatan-peringatan saja. Tetapi itu sudah berlaku setelah 2 tahun disosialisasikan, dianggap masyarakat itu sudah tahu, ya, apapun alasannya Anda tahu atau tidak, kalau itu sudah lewat waktu sosialisasi ya dianggap Anda sudah tahu, maka Anda dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ya, tapi sekarang kan enggak, undang-undang guru disahna wis umane wis disahna, koyo undang-undang hari ini didok, besok pagi wis kaya wis berlaku. Nah, tetapi nek menurut teori kadang ya memang ketika undang-undang ditetapkan berarti sah.
Tetapi etika hukum, etika ini yang menjadi persoalan gitu. Makanya banyak kasus-kasus yang barangkali di masyarakat kita, di negara kita, kadang masyarakat nggak tahu undang-undangnya. Mungkin ada beberapa kasus yang hanya di beberapa daerah, tapi itu menjadi masuk ke masuk ke legislasi sehingga itu diundangkan. Atau bisa juga karena kepentingan kelompok tertentu, itu bisa juga menjadi inisiasi, menjadi rancangan undang-undang. Makanya bagi kelompok-kelompok konglomerasi atau kelompok-kelompok kepentingan itu bisa juga mereka membayar atau bisa juga masuk ke partai agar undang-undang itu dibuatkan atau dibuatkan payung hukum. Makanya seperti kasus yang baru-baru ini terkait dengan undang-undang perampasan harta kekayaan para korupsi itu kan berarti ada suatu kasus yang sangat mendesak yang harus ada payung hukumnya. Nah selama ini tidak ada payungnya. Jadi koruptor ya, misalnya korupsi ini sudah hampir 2 triliun misalnya. Ketika disidangkan, oke, kamu dihukum 15 tahun, denda paling akeh gak gamit 2 triliun ngono lho. Ejek luwe ngono ya. Itu di tingkat pusat. Bahkan di tingkat bawah pun banyak yang terjadi seperti itu. Jadi koyo kasus perdata misalnya terkait dengan perbankan, koperasi dan sebagainya itu banyak ya. Ada beberapa anggota masyarakat, pengurus, contoh ya ini contoh, pengurus koperasi misalnya, itu sudah berbadan hukum. DWI korupsi misalnya sampai 1 M. Ini kok tak laporno ya, koperasi kita kena audit pemerintah, berarti omsetnya tinggi, pajaknya piro kon, gawane lapor. Akhirnya di kasus cilik-cilik anake, akhirnya masih dukung 3 tahun aku jek bati 500 juta, ngono ya, malah digedulina. Nah itu karena undang-undang perampasan korupsi tidak. Kalau itu ada, kembalikan uangmu dulu, bayar dendanya duitmu dhewe, gak duit colonganmu ngono lho. Nah ini banyak kasus yang dilakukan. Maka kemarin di Kemenkumham waktu itu Pak Mahfud MD mengusulkan segera ini dibuatkan undang-undang perampasan. Nah itu kalau diberlakukan, wah enak ya. Misal kasusnya Pak Harto, wah korupsi langan tak bares, semua diatasnamakan milik negara, selesai. Dan ini kaya NKP ejek luwe di dunyane lho masih gak nyambut gawe gitu ya. Para koruptor itu masih, walaupun dia di penjara, asetnya masih berjalan rek. Burung kasus ini solusi Sandra Dewi ya begitu, wah itu Abdul Muiz ya lo masih di penjara 15 tahun nih lo. Sing keluargane gak nyambut gawe, urip mek angkle-angkle ya. Triliunan ya rek. Piye jare? Omahe di Australia yang lho iku masih gak nyambut gawe iku lho. Wis keluwin wong manganmu sak piring piro segara. Sak miring 3 juta aja dibayar. Bahkan kok para konglomerat yang menjadi tahanan korupsi itu berani membayar 1 bulan sampai 50 juta di tahanan itu. Lo bayang rek, awakmu membayar hotel saulan 50 juta, ngekos bayar 50 juta iso awakmu. Itu bukan hal yang asing bagi mereka-mereka yang menjadi tahanan korupsi. Itu kasus hukum ya, kasus. Walaupun mungkin kebenarannya bisa juga di sini wacana bisa juga terjadi memang. Ya informasi yang saya dapat ini kan juga berasal dari mereka-mereka yang pernah menjadi tahanan korupsi atau bisa juga tahanan narkoba. Nah, dulu saya tanya tetangga saya kan kasus pencurian dan narkoba itu hampir tiap bulan bayar ya. Kok nek gak bayar kamarnya gak layak ngono lho. Ya memang gak layak tahanan ya. Tetapi paling enggak ada, makanya kemarin itu sampai terjadi di KPK
gratifikasi di tahanan KPK ya karena seperti itu budaya itu. Saya kira kalau Anda masuk ke rumah tahanan biasa ngono rek. Ono tahanan koyo di hotel ngono. Jadi ini bagi mereka yang sugih sih enak ya wis gak ngurus ya. Bahkan bagi koyo sing pinter akademis ya malah enak wis gak diganggu urusan donya. Sana ngomong kuwi iso nliti, iso nulis, baru iso maca sinau. Bahkan laptop itu disediakan lho. Nah, terkadang malah sarana komunikasi disediakan. Tidak hanya itu, bahkan sampai Anda tahu mosok tahanan korupsi pajak iso jalan-jalan ke luar negeri lho piye. Itu contoh kasus penerapan implementasi dari undang-undang dan sebagainya. Oke, kita tidak bahas tentang itu persoalan hukum ya. Yang kita bahas di sini adalah bagaimana pengesahan undang-undang itu tentang pemberlakuan daripada undang-undang. Jadi kalau di dalam kajian ilmu proses legislasi ini adalah bagaimana tahapan itu disahkan. Ya, jadi promulgasi ini adalah suatu proses bagaimana undang-undang itu menjadi sah untuk kita. Sajane di DPR itu juga banyak PR gitu tentang pengesahan penetapan itu. Tapi kadang ya, bisa juga dipublikasi, dipublis, disorot secara media umum. Ada juga yang tidak misalnya Anda sebagai warga Kabupaten Mojokerto, produk apa yang diterbitkan lembaga legislasi di bulan ini di DPRD Kabupaten Mojokerto? Tahu nggak sampai? Nah, masyarakat nggak ngerti ya. Padahal kemarin ada proses penetapan pengesahan peraturan daerah tentang apa? Ya masyarakat jarang yang tahu tentang itu. Kalaupun tahu ya karena dia tidak bermasalah dengan itu ya kapan concern dia hanya sekedar liwat kayak sampai nerimo grup WA ini ya status opong ini ya tapi kalau itu berkaitan betul dengan hajat hidup dengan ya pasti akan Anda lihat dan amati misalnya terkait dengan usia perkawinan misalnya Nabil ternyata boleh nikah karena apa? Usianya masih 18,9 kurang 4 tahun boleh oleh lho Pak wis kadung ya lho ya sih ya sampai nikah secara agama boleh gitu kan, tapi kalau catatan sipil guru oleh bil undang-undang katakanlah undang-undangnya usia 19 tahun baru boleh dicatatkan masuk ke catatan. Nah, itu salah lah kalau seperti itu. Kemudian di daerah itu ada perda khusus tentang itu, menganulir itu. Artinya ada kebijakan bagi masyarakat daerah kabupaten tertentu yang bisa juga ini diperkenankan. Misalnya kasus banyak terjadi di daerah Madura yang kakak senior Anda lagi riset tentang itu, undang-undang perkawinan itu ternyata di sana budayanya itu sejak muda sudah boleh dinikahkan, dijodohkan gitu. Walaupun di undang-undang lain mungkin diperkenankan. Ya, artinya mungkin di undang-undang agama dan sebagainya loh sampai niku nek gak nikah no sampe nasi nang dosa nih misalnya Nabi itu dijauh pacare wis yo wis seru wong tuane wis lamar wis tuju wis anu dijar rono lho. Nah niku guru resmi guru akad walaupun iku wis ana sepakatan sapa sing nang dosa nih iku nek wong kiai ngono piye wah piye jarene. Bahkan ini ada sebuah cerita ketika zaman kuliah saya waktu itu di UGM sama di Undar ya zaman tahun berapa ya 97 98 itu kampus memperbolehkan mahasiswanya kata sampean ngene iki boleh nikah soleh nikah sakjane ya gak apa-apa masih sudah nikah kuliah ya gak apa-apa tetapi nek misalnya sampai masa studi ini ku pacaran ini dan kuliah ya boleh itu zaman kira itu ya saya kan wis sakarep lah ya
Bahkan kalau di Unim saya tahu ketika itu kelasnya di sana Rek, di ruangnya ekonomi sana ya, ujian skripsi ya karena sudah nikah ya, ibu ujian skripsi bojone yo Rek ngomong anak ini lah aku sing nguji, aku nangis aku ya apa lagi nguji, ayo mosok kata lulus no Rek, aduh. Itu dulu, jangankan dulu, tahun kemarin aja sudah ada yang seperti itu ya. Siapa? Rohimin. Oh, Rohimin. Siapa itu? Nah, terus apa itu? Visi sama Chandra itu. Nah, itu salah satu. Tapi bimbingan anak emang iya kalau bimbing ini dan aku dibantang ini misalnya Pak, saya ini sudah keluarga Pak. Terus ya, saya butuh kerja Pak, kalau saya punya kewajiban. Oke. Nah terus syarat kerja itu kan saya harus punya ijazah Pak. Saya harus lulus S1. Nah ini ya apa aku jawabku, Kang urus ngono ya, mbak mentolak Pak. Iya, saya harus bijak. Artinya secara kemanusiaan, secara hukum ini ya sopo sing ngarang rek. Mosok aku katene, "Bib, kalau pacaran pun galau." Aku segede, Pak. Iya jere. Misalnya kali siapa gimana ini? Kemarin saya itu ditemukan ayah saya ini lagi. Ya, mosok aku katene, "Ojo lho, laku kapanmu?" Ya, urusan pemimpin saya enggak apa, tapi harus bicara. Nah, pengalaman saya ketika dulu ada kebijakan itu ya biar harus gede, mana mahasiswa. Nah, kalau saya dulu di D3 kebidanan, ya saya panggil semua nih, karena mungkin kalau ilmu sosial, ilmu lingkungan ini kan gak patek, ibu nemen ya, cara yang dipelajari itu gak urusan nyawa, urusan sebagainya. Nah, kalau kebidanan kesehatan ya gak butuh konsentrasi, waktu dan sebagainya, mosok ngomong begini mengharap disertasi tesis iso angkat kacil ngono. Burung praktek makan rumah sakit dulu ya apa jadi. Akhirnya dulu pernah kejadian waktu itu mahasiswa saya dari Malang. Ya seharusnya saya tidak melarang kamu nikah, boleh kamu nikah, tetapi mohon untuk tidak hamil dulu. Itu. Ya untuk keselamatan dan sebagainya boleh lah, tapi selesaikan dulu akademisme baru Anda. Nah waktu itu lupa piye Pak kebobolan ya. Ya secara hukum karena ini kesepakatan Anda harus cuti atau drop. Ya, akhirnya metu deh. Tapi ya masuk ngomong aja mek prakteknya ya gak mebul ngene. Sekolah bayarin larang ada ya. Iya nek sosial ini mbak 3 juta lah itu bayarnya 8 juta prakteknya 5 juta ya. Saya mikir bojone mahal gak karuan. Akhirnya lebih fokus berarti kamu pilihanmu lo ya. Karena kemarin saya kan kalau sampai punya anak misalnya sama bingung karo PDW misalnya ya anak wis gede. Nenek cilik. Masuk ke ngempengnya selesai. Itu terjadi di Unim juga pernah dulu mahasiswa dari Mojosari juga seperti itu. Ada yang manut ya, oke silahkan Anda pacaran, silahkan Anda nikah tidak apa-apa. Tapi prioritasmu adalah belajar dulu, selesaikan dulu, baru lanjutkan tugasmu. Nah, itu dulu.